Saya Haji Ahmad, umur 61 tahun, lahir tahun 1959. Jadi saya lahir itu di Cengkareng. Sekarang saya tinggal di Kelurahan Ketapang, Tangerang, Banten. Kehidupan saya memang kalau melihat dari kecil ya sangat pahit pengertian susah, karena saya ditinggal mati sama orang tua. Saya umur 6,5 tahun, baru istilahnya baru madrasah 6 bulan orang tua meninggal, laki-laki di Cengkareng. Saya ikutin orang tua perempuan di Ketapang, kampungnya Semanan, kelurahannya Ketapang, Cipondo, Tangerang, Banten. Ya, kehidupan saya tadi saya bilang udah istilahnya sangat pahit getir, saya udah rasain. Ya, tamatan saya terus terang saya cuma tamat SD. Ya, awalnya kehidupan saya ya dagang kue, dagang es mambo, ya kerja di Lio, kerja di gilingan padi, di kebun, di sawah, ternak bebek, ternak kambing, ayam, pokoknya ya. Tapi biarpun sibuk begitu, artinya kehidupan saya seperti anak-anak, ya seperti layaknya tetap saya main seperti anak-anak, misalnya main bola, main bulu tangkis, dan juga nuntut ilmu, misalnya ngaji, ya tetap alhamdulillah. Ya tahun-tahun 68 lah, 68, 69, 8 tahun atau 9 tahun. Itu udah dagang kue junjung. Habis kue junjung baru dagang es mambo. Habis es mambo baru dagang sayur, kerja di Lio. Kerja di gilingan padi, bantuin di bangunan, karena yang bosnya Encang sendiri, jadi kakaknya dari ibu. Jadi ya kalau mau berangkat sekolah habis zuhur baru dah kita minta upah, karena dia pesan begitu, dikasih upah istilahnya 100 perak, 100 rupiah waktu itu. Ya karena orang tua kita boro-boro minta duit sama orang tua juga susah. Ya udah saya mandiri, dengan itu berangkat dari 100 perak buat sekolah, ya alhamdulillah. Waktu itu kalau kita beli makanan dapat singkong setengah kilo. Ya kira-kira kurang lebih begitu. Saya kalau istirahat makan singkong setengah kilo atau beli ubi. Untuk kurang lebih tahun 68 atau 69. Ya saya umur berapa tuh ya? Ya 10 tahunan ya. Enggak, tadi berapa? 59, ya 10 tahunan. 9 atau 10 tahun. Dagang sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dagang pertama kan kalau dagang kue pagi aja sampai jam 7 sampai jam 8 gitu pulang. Setelah itu dagang es mambo. Ya kita pagi ngambil, kita keliling dulu, ada sisanya, adek nungguin, ya kita berangkat sekolah. Kalau sekolah siang udah pulang sekolah, ya udah tinggal habis nggak habis ya udah ditaruh, besok dipulangin ngambil lagi baru. Kira-kira ya ada mungkin sekitar 2 tahun dagang es mambo tuh, setahun atau 2 tahun dah kurang lebih. Setelah itu baru saya kerja di gilingan padi, karena Encang saya ini punya gilingan padi, punya Lio, juga kadang dia bangun, ya pokoknya gitulah, yang mana dipanggil aja kemana ya udah saya kerjain. Karena waktu kecil saya termasuk anak yang lincah, artinya kalau disuruh apa itu kerjaannya juga bagus dan juga nggak pernah nolak. Ya waktu itu memang saya agak kesal juga sama Encang saya, tapi sekarang saya baru petik hikmahnya, apa artinya manfaatnya dari Encang saya sering nyuruh, jadi saya ngerti kerja. Saya jadi hobi kerja, jadi terbiasa sampai sekarang. Ya terus setelah kerja itu ya keluar SD, saya dagang sayur sambil saya tani sebagian.
Nah, kurangnya saya beli di tetangga, saya dagang sayuran keliling. Teman-teman udah sekolah SD, saya dagang sayuran karena keluar SD udah ya berapa tahun mungkin dagang sayuran keliling ya, terus dagang buah saya ke Gang Hober, ke Petojo, ikut tetangga awalnya. Berarti emang jiwa saya jiwa dagang ada, jadi cuman ngikut doang, nggak belajar sama dia. Ya setelah berjalannya waktu seperti itu ya saya ya kira-kira pulang ya kalau zaman dulu punya tugur pulang seminggu sekali, paling cepat 5 hari sekali baru pulang. Ya karena orang tua susah, ya termasuk ya saya yang diandelin sama orang tua. Setelah itu dapat kali beberapa tahun dagang sayur, dagang buah di Gang Hober. Sampai istilahnya dagang buah pagi, siang, sore ke Roxy, balik lagi ke Gang Hober, tidur di Gang Hober, di pasar, pulang begitu tiap hari sampai seminggu sekali pulang ke rumah. Berjalannya waktu beberapa tahun, 2 atau 3 tahun kurang lebih. Tadinya saya dapat warisan dari almarhum orang tua saya, dari bapak. Nah, warisan ini sebelumnya kakak saya udah ikut dagang sama temennya bapak, jadi udah punya ilmu dagang pakaian. Terus dapat warisan, akhirnya udah ini kerja dagang sendiri, istilah mandiri abang saya. Karena peninggalan almarhum orang tua, punya kios, waktu itu dikontrakin, ya nggak punya modal, jadi abang ikut kerja sama temennya bapak. Setelah ilmunya ada, dapat warisan sedikit, ya cukup buat modal waktu itu. Waktu itu ya tahun-tahun 81, 82 ya gitu. Nah, itu ya betul-gitu ya tahun 83 saya menikah. Tahun 83 saya menikah, terus juga saya terus berjalan ya dagang pakaian. Semakin sepi. Saya punya temen, ada orang Cina namanya Johan Gunawan. Saya sangat akrab sama namanya Johan Gunawan itu. Ya artinya kalau kita dagang sepi juga kita sering main halma, kalau catur saya nggak bisa. Ya sering saya diskusi berdebat masalah agama. Ya tapi memangnya orangnya toleran juga, dia orangnya enak. Iya, sekarang mah udah lama ketemu. Terakhir ketemu di Tangerang waktu undangan temen juga, Abdurrahman yang awalnya orang Cina masuk Islam. Ya dia ngundang ke saya, ngundang juga ke Johan, itu ketemu rangkulan. Sampai ada fotonya sih sama ibu mah ada. Semua teman-teman di Cengkareng, Sikepan semua. Ya setelah itu juga dia sering ngontek, sering nyuruh ke rumahnya, sering suruh main ke vilanya. Dia memang orang kaya, istilah boleh katakan dia mah agen emas. Punya agen, bukannya eceran. Setelah itu juga dia yang ngasih saran. Karena saya curhat sama dia. Saya punya anak waktu itu udah 3, artinya dagang pakaian nggak ada peningkatan. Saya bilang, udah Johan gimana nih ya untuk depan nih, biaya makin gede, anak udah 3 nih ya, solusinya bagaimana nih ya usaha kita ya. Nah itulah Johan Gunawan itu yang ngasih jalan, ngasih solusi. Coba dah lu dagang kopi. Kalau misalnya lu mau dagang kopi, contohnya gua ada di kampung, di daerah gua dekat rumah. Dagang kopinya dia nggak terlalu rame, ya hasilnya nggak sepi, sedang-sedang aja. Alhamdulillah ekonominya nggak terlalu susah gitu, ya sedang. Karena dagang juga nggak begitu rame. Coba dagang kopi dah. Nah, kebetulan juga saya ada kenal gitu tukang kopi yang di Cengkareng. Nah itu yang paling rame di Cengkareng waktu itu, namanya kopi Naga Jaya, bosnya namanya Sinkai. Nah itu saat saya lagi sepi, saya intip dia lagi juga nggak begitu rame, saya datengin, saya ngobrol. Yang mana pertama saya tanyain, Pe, karena udah tua orangnya, ya kira-kira bisa nggak bantu saya, Pe? Bantu apa ya? Kalau saya misalnya dagang kopi, bisa nggak saya belanja di sini? Nah, terus dia jawab, dia bilang,
Ya nggak masalah, bisa, dia bilang gitu. Yang penting lu cari tempatnya. Ya, kebetulan di daerah saya dekat-dekat rumah di daerah Semanan ada baru bangun pasar kecil-kecilan, ya pasar tradisional dan gitu. Jadi ya udah dia bilang begitu, ya udah saya samperin ke yang punya pengelola pasar dan juga memang kenal sama saya, anak-anaknya teman sekolah saya. Jadi ibunya yang bangun, ya karena belum ada yang punya waktu itu, baru istilahnya baru tahap diri-diriin tiang pakai kayu begitu. Ya dia bilang, pilih aja yang mana. Ya udah akhirnya saya pilih yang paling bagus di depan dan di tengah. Ya setelah itu jadi kios itu. Ya udah saya mulai belanja sama dia, Kosinkai sampai Sinkai. Ya memang dia paling ramai di antaranya, yaitu saya tanya, bos, kopi yang paling bagus mana nih? Tipenya yang mana? Dia bilang paling bagus ini. Namanya tipenya KMPX. Nah, itu jenis Robusta. Kita belum main kopi Arabica. Jadi Robusta, ya benar saya coba waktu itu, kalau nggak salah sih awal-awal saya coba 25 kilo. Saya pakai pancingan. Artinya memang saya disaranin juga sama tadi Ko Johan. Dia bilang, dagang kita mesti ada pancingannya. Pancingannya begini, kita punya kopi 25 kilo, tapi kita punya pesak, di bawahnya ada beberapa karung. Jadi ya pesak itu kulit gabah dimasukin ke karung. Jadi misalnya berapa pesak, 2 atau 3, atasnya baru kopi. Jadi kesannya orang lihat banyak, iya, orang menarik. Kalau cuma kopi doang kelihatannya sekarung kecil 25 kilo, iya, nggak menarik. Ya, jadi gitu menarik. Jadi yang kopinya saya oplos. Jadi ada kopi, ada campurannya buat campuran, namanya posut. Posut itu dari jagung. Nah, ada takarannya, ukurannya. Yang makin murah itu makin banyak jagungnya. Iya, jagung itu udah di open. Ya, jadi yang kopinya itu dimasukin ke kaleng semua. Yang kelihatan itu karungnya sama kayak karung kopi. Jadi orang kayak, wah iya banyak karung kopi, banyak kopinya. Padahal cuma karung doang, itu mah apa namanya, pesak, yang kopinya di kaleng. Ya artinya orang juga meyakinkan melihatnya, namanya banyak, ada banyak barang. Memang setiap orang yang membeli, alhamdulillah ketagihan. Memang waktu itu paling terkenal jadi Cengkareng kopi itu, kopi naga. Bosnya namanya Sinkai, ada naga, ada cap kebo, ada cap gajah. Di antara yang 3 itu, 1 itu yang paling ramai. Buka di pasar Lamporan itu tahun 95 akhir, itu buka di Lamporan. Terus saya memang waktu itu sangat yakin ini kopi berkembang. Ya saya mencari-cari terus tempatnya lain, karena waktu itu masih muda, masih semangat tinggi untuk usaha. Ya kebetulan juga ada yang baru bangun pasar Rubuh dulu, namanya bukan pasar Rubuh. Awalnya itu pasar Petir Utama awalnya. Karena tuh pasar memang rubuh, baru didiriin tiang dolken sama atapnya asbes. Barangkali tangan-tangannya belum kuat, kena hujan kan basah, asbes itu berat, ada angin, tiup angin, nah itu rubuh rata. Akhirnya orang teriak pasar rubuh, sampai istilahnya kemana-mana orang teriak pasar rubuh. Akhirnya nama yang ngelola pasar itu akhirnya ngerubah nama lagi. Tadinya pasar Petir Utama, ya ganti pasar rubuh, karena orang nyebutnya pasar rubuh tuh, biarpun namanya Petir Utama tapi orang nyebutnya selalu pasar rubuh. Akhirnya yang ngelola kalah, artinya dirubah juga namanya. Rubuhnya ya itu itu kan mulai diisinya 96 akhir kalau nggak salah, 96 akhir mulai ngisinya. Ya mulai bangunnya 96 awal. Yang pertama memang kopi enak itu ya, pasti memang kualitas kopinya bagus, tapi nggak terlepas juga dari gilingannya. Iya, artinya bisa juga gilingan kekasaran, kehalusan itu juga membuat kopi itu dilihatnya kalau setelah diseduh, kalau bahasa orang kampung sini bilang mah nggak ada sarang sepatnya, jadi kurang menarik. Iya, jadi kalau diseduh begitu air panas diaduk, dia mumbul gitu muruh, busa coklat. Nah, sebutnya kalau bahasa orang kampung serangan sepat. Ya termasuk Semanan, Gondrong, Pasar Rubuh itu ya
umumnya orang ya petani umumnya. Ya kalau sekarang yang boleh katakan ya udah bukan menengah ke bawah lagi, ya antara menengah ke bawah ke atas juga. Iya, karena apa? Contohnya saya ada kopi-kopi yang bagus, yang harganya lumayan masih laku. Bahkan ada yang kecantol, ketagihan. Kalau buat saya logikanya sederhana. Kalau misalnya saya minum rasanya enak, kemungkinan besar orang lain juga enak. Terus saya setiap kopi yang baru, ya memang saya coba, saya giling standar, saya ambil standar, saya seduh, saya minum. Ini misalnya kurang pas, saya rubah lagi, saya riset lagi. Iya, oh ini kurang apa nih, kurang wangi, oh ini kurang apa nih, gitu. Nah setelah udah pas, nah baru tadi hitung, oh ini berarti ini 70%, ini 30%. Kalau menurut saya prospek kopi di masa depan semakin baik. Karena apa? Karena manusia ini kan makin banyak. Kalau secara logika, kalau orang tuanya udah ngopi, nanti anaknya ngopi. Ya kalau orang tuanya kan 2, emaknya bapaknya, anaknya bisa 4, 5, 6. Artinya manusia makin banyak, yang ngopi makin banyak. Kayak prospek kopi makin bagus. Cuman kalau masalah apa namanya barangnya ya saya kurang tahu dah kalau ke depannya. Karena barangkali lahan-lahannya mengurang atau misalnya ada hal-hal hama atau yang lainnya, yaitu di apa namanya di luar ini saya dah tuh. Kecuali mengenai pembeli untuk ke depan, karena di samping itu juga kalau sekarang yang ngopi bukan aki-aki mana nenek. Ya udah banyak anak-anak muda yang nongkrong pada ngopi. Ya, contohnya dia buka kedai kopi, kafe itu. Kalau menurut saya, kalau misalnya untuk kemajuan usaha, yang pertama kita yakin, yang kedua kita disiplin dalam pengertian waktu. Ya, yang ketiga kita sama pelanggan kita nggak merasa pelanggan, jadi merasa kayak saudara. Jadi ada hubungan batin. Ya, jadi orang belanja kopi ke saya itu kayaknya kayak nemuin saudara. Nah, rasanya begitu kira-kira. Karena apa? Karena saya pun biarpun dia pada pesta pada apa ya ngundang ke saya juga datang. Karena dia juga apa namanya merasa seperti saudara, bukan sekedar seperti pelanggan. Disiplin dibuka, disiplin waktu itu penting. Sama percayaan diri, jangan cuma percaya juga nggak cukup. Jadi mesti meyakinkan bahwa barang ini bagus. Yakin, jadi apa namanya percaya diri, yakin, disiplin. Dan kalau kita mau maju ya tempatnya yang strategis dan bahasa kita yang enak. RT 003 Kembangan Selatan RW 01 setiap hampir seminggu sekali membeli kopi Pasar Robo ya Pak Haji ini ya Pak Haji. Makasih Bang.